Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita beribu-ribu nikmat. Allah yang memberikan kita rahmat, petunjuk. Juga Allah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan kita wa yumit, dan Allah pula yang akan mematikan kita. Salawat beserta salam kehadirat penghulu kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita umatnya yang senantiasa taat mengikuti ajaran-ajaran beliau, mengikuti semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa, para desa Tandaigi yang hadir, saya hormati. Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada di Tandaigi. Bersama-sama saya tadi sini ada ini dia kan Abdin, Ustaz Abdin, ya, kebetulan sudah menikah di sini. Punya taman pengajian di Parigi. Bersama anggota-anggotanya, ada anggota saya, ada juga hadir bersama kita Pak Nifair Basatu SH. Beliau ini kepala seksi di Dinas Perhubungan, sama-sama. Agak lambat Bapak Ibu karena memang jemputannya lambat, ya. Tadi saya dengar sudah banyak telepon, sudah mehur kita tadi lari kemarin, ya, suruh lari 100, ya, 110, 120. Alhamdulillah. Sopirnya Pak Camat sini ini luar biasa, ya. Laju jam 8 baru kemarin tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini berada di rumah duka. Tenda ini nanti juga akan berpindah ke rumah kita. Entah itu kita sendiri, keluarga kita, anak kita, istri kita. Yang jelasnya semua kita pasti akan mengalami peristiwa seperti ini. Peristiwa mati itu milik semua orang, dan tidak ada manusia yang baka. Wa yabqa kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan tinggal hanya Allah Rabbika dzul jalal, yang mempunyai kekuasaan, mempunyai keagungan wal ikram. Jadi kita ini mati semua Bapak Ibu. Orang kaya mati, orang miskin lebih mati lagi. Sedangkan orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, presiden mati, ya, dokter mati, semuanya mati. Pak Harto, ya, 32 tahun menjabat. Pak Harto, siapa tidak kenal? 32 tahun jadi presiden. Kalau bilang hartanya 7 turunan tidak habis. Pak Harto, dia punya dokter waktu dia sakit, dia masuk di rumah sakit Pertamina. Kebetulan dia yang dirikan di rumah sakit. Dan dokter-dokter yang ada di situ banyak yang dia biayai. Maka ketika Pak Harto meninggal rumah sakit, dokter ahli yang menangani Pak Harto itu tidak banyak, Pak. 40 orang. 40 orang yang menangani Pak Harto. Sudah semua ahli dalam, ahli telinga, ahli semua ahli ada. Apalagi kita yang cuma BPJS. BPJS kelas 3 lagi, ya. Sedangkan Pak Harto 40 dokter ahli menangani. Mati Bapak Ibu. Bukan persoalan mati sebenarnya. Kalau bicara mati, semua kita akan mati. Apa yang kita bawa menuju ke sana, itu yang jelasnya. Kita bicara malam hari ini tentang persiapan kita. Karena kata Nabi, aqyasun nas
orang yang paling cerdas itu aktsarhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak ingat mati. Berapa kali kita ingat mati setiap hari? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Semua orang disuruh ingat mati, kecuali ada satu. Kecuali ada satu golongan, satu kelompok Allah larang ingat mati. Semua selain itu ingat mati harus. Siapa itu? Yaitu talibul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu. Anak-anak di pondok pesantren Salim kali ada ini, anak-anak sekolah, anak pesantren, jangan ingat-ingat mati, ya. Sebab kalau ingat-ingat mati di pondok itu sementara sekolah mau menghafal, tidak usah menghafal, mau mati juga ini. Ya, tidak jadi belajar, tidak jadi. Ya, jadi kalau anak-anak pondok pesantren itu tidak boleh ingat mati. Yang dia ingat hidup. Saya harus hidup, saya harus belajar, saya harus menghafal, dan saya harus jadi penceramah, saya harus jadi imam, saya harus jadi dai, saya jadi qori. Itu maunya. Saya jadi hafiz Quran. Maka jangan ingat-ingat mati. Selain itu kita harus ingat mati semua. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tadi MC pembawa acara mengatakan ketika kita mati, kita membawa apa bapak ibu? Tidak ada yang kita bawa, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul mayyit salatah. Yang akan mengikuti mayat itu 3. 3 yang akan ikut ketika kita dikubur. Ketika kita orang bawa ke kubur, mau dikuburkan, 3 yang akan ikut kita bapak ibu. Ya, pertama malu, hartanya. Yang kedua ahlu, keluarganya. Yang ketiga amalu, amalnya. Maka ingat dalam hadis itu yatba'ul, mengikuti. Nah ini harus banyak orang yang salah paham. Jadi yang akan ikut kita harta, keluarga, dan amal. Berikutnya, yarji isnani, 2 akan pulang. Yang pulang itu pertama maluhu, hartanya pulang. Dulu waktu di dunia dia punya mobil baru, tidak bisa orang sontong, jangan yang tak gores lagi, ya. Baik pelit, tidak boleh dipinjam mobil. Iya, waktu di dunia. Tapi mati mobil itu pulang. Tidak ada orang ditanam dengan mobilnya. Tidak ada orang ditanam dengan motornya. Tidak ada. Pulang dia. Sampai tikar busuk itu, tikar yang biasa cuma dipakai berapa harganya tikar itu. Dibawa ke kubur. Begitu sudah pulang, tinggal tikar itu. Biar tikar tidak orang kasih untuk kita. Kita susah tengah mati waktu di dunia cari itu harta. Tetapi waktu kita mati, biar tikar bekas, orang tidak kasih sama kita, dibawa pulang. Semuanya dibawa pulang, tidak ada yang tinggal. Sampai sesuai fikih mengatakan, ilmu fikih mengatakan tidak boleh, haram hukumnya menaruh benda-benda ke dalam kubur selain kain kafan. Tidak boleh. Jangan ini kasihan dia punya cincin, dia paling suka taruh juga di kubur. Haram bapak ibu. Ini bukan kita ini orang Islam. Kalau barangkali orang di luar Islam barangkali ya mereka begitu. Orang mati ditaruh dengan uang di situ, ditaruh dengan dia punya harta. Kita orang Islam tidak boleh ada kecuali kain kafan saja. Maka sekaya apapun orang, sebanyak apapun hartanya akan tinggal di dalam. Kedua, yang akan pulang itu adalah ahlu, keluarganya. Anaknya pulang, papanya pulang, mamanya pulang, omnya pulang semua. Kasih tinggal dia sendiri di situ. Sampai istri yang katanya waktu hidup kita ini sehidup semati, ya tidak mau itu. Coba katakan, kau cinta sama suamimu, iya. Nah, sekarang kau mau ditanam dengan suamimu, tidak ada cerita itu. Istri bilang ya karena mati saya hidup. Dulu saya hidup semati, sekarang dia bilang karena mati saya hidup. Yang akan meninggal cuma satu bapak-bapak ibu, apa itu?
wa yabqa wahid, yang akan tinggal menemani kita adalah amal kita. Maka hadis tadi itu yatba'ul mayyit, mengikuti. Bukan itu salah sebenarnya, itu keliru. Ada orang mengatakan kita pulang membawa amal, kita masuk kubur membawa amal. Bukan begitu bahasanya. Karena kalau kita pulang membawa amal, berarti yang kita bawa amal baik saja. Amal sholat, amal sedekah, amal silaturahim, amal haji, amal umroh, dan sebagainya. Itu yang kita bawa. Berarti yang jelek-jelek kita kasih tinggal. Tetapi salah. Itu bahasa hadis yatba'ul mayyit. Berarti ketika kita masuk di kubur, amal itu datang semua. Yang baik-baik ikut, yang jahat juga ikut. Jangan orang sangka, oh saya pulang nanti bawa amal yang baik saja. Berarti amal jahat itu pokok tinggal di dunia. Tidak ada dikasih tinggal di dunia, Pak. Dibawa semua itu. Yang jahat-jahat dibawa juga. Maka kurangi yang jahat. Berat. Ya. Belum kita bicara neraka. Masih di kubur saja yang jahat sudah berat kita rasakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maka kita datang di takziah ini. Saya bukan datang berceramah, tapi kita saling ingat mengingatkan. Kita bawa pulang ke dunia, ke kubur itu dua. Amal jelek, amal baik. Maka bagaimana cara kita supaya amal jelek kita ini kita pangkas, kasih kurang. Toh kita kalau belum bisa berbuat baik, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada kita. Allah tidak membebani kepada kita kecuali yang kita mampu, Pak. Dalam urusan kebaikan Allah tidak paksa kita. Yang penting yang wajib laksanakan. Allah minta kita sholat 5 kali sehari semalam. Allah tidak bilang 1000 rakaat. Kamu harus sholat 1000 rakaat setiap hari. Sedangkan yang 5 rakaat, yang 5 waktu saya nggak mati, Bapak-bapak, Ibu. Allah tidak paksa kita dalam urusan kebaikan. Tidak paksa. Mau sedekah, berapa yang kamu mau? Sedekah yang ikhlas. Oh saya 1000 saja. Ya Allah bilang 1000. Karena 1000 yang kau ikhlas. Allah tidak bilang, oh kalau bersedekah itu harus di atas 10.000. Ya. Tidak pernah ada di masjid-masjid itu tertulis sedekah celengan harus 10.000 ke atas. Kalau ada begitu kosong. Iya Bu ya, Pak. Kenapa? Sedangkan tidak ada, tidak ditaruh, orang jarang pergi, jarang taruh di masjid. Ya. Haji Allah tidak paksa bagi yang manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Mampu di sini bukan cuma mampu uang, mampu fulus, mampu hatinya. Karena berangkat haji itu Bapak Ibu-ibu, itu bukan cuma karena uang. Mau di apa uang kalau hati tidak ke sana? Ya. Semua kita ini harus berniat haji, semua Bapak Ibu harus berniat haji. Karena kata Nabi, barang siapa yang tidak berniat haji dalam seumur hidupnya, maka dia tinggal pilih. Kalau mati, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Maka berniat saja, ya Allah menaik haji saya. Urusan berangkat apa tidak, urusan Allah. Karena haji itu ibarat makanan 4 sehat, 5 sempurna. Salat, puasa, zakat. Salat, zakat, syahadat, salat, puasa, zakat. 4. Sudah bersyahadat kita salat. Sudah salat kita puasa. Setelah puasa kita berzakat. Belum sempurna kalau tidak melaksanakan ibadah haji. Maka haji itu adalah ibaratnya susu, dia menyempurnakan. Cuma Allah tidak paksa. Kalau seandainya Allah bilang harus berhaji, wah setengah mati. Maka ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laksanakan yang bisa kita laksanakan, yang wajib. Kalau mau tambah yang sunnah silakan. Cuman yang harus menjadi catatan kita, kalau kebaikan belum banyak kita bikin, jangan bawa kejahatan yang banyak, Bapak Ibu. Sedikit saja. Kurangi bohong, ya, kurangi tipu-tipu, kurangi dan sebagainya. Kita sekarang ini kata Nabi SAW, paling banyak orang masuk neraka itu disebabkan lisannya, ya.
Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga mulutnya. Sekarang ini banyak orang kena penyakit. Penyakitnya disebabkan dari mulut. Maka betul dikatakan lidah tidak bertulang. Gara-gara mulut fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu lebih asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih berbahaya daripada membunuh. Kalau membunuh bisa dia bunuh orang, satu orang saja dia bunuh. Tapi kalau fitnah, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa satu kampung perang, bisa satu negara perang. Di zaman Nabi suku Aus dan Hazraj itu puluhan tahun mereka berperang. Itu penyebabnya cuma gara-gara fitnah dari perempuan saja. Ya, maka kita harus jaga lidah kita. Yang kedua, paling banyak sekarang ini orang terkena bohong. Penyakit bohong. Bohong itu bahasa Arabnya kizib. Al-kizib. Banyak orang sekarang penyakit bohong. Al-kizbu. Nah, banyak sekali. Kalau tidak berbohong tidak sedap, dia bilang. Harus bicaranya itu harus ada bohong-bohong. Termasuk ustadz juga biasa berbohong. Macam tadi ini, so di mana? Saya bilang sudah bilang aja di follow. Padahal masih di Toboli. Bohong juga itu namanya. Ya. Tidak bisa, tidak ada lepas kita ini dari bohong. Cuma bapak-bapak, ibu-ibu, ada aturan-aturan. Begini. Berbohong itu 3 sesuai sabda Nabi. Bohong yang boleh cuma 3. Selain yang 3 ini hukumnya haram. 1. Berbohong ketika perang. Ketika terjadi perang, Pak, harus berbohong. Karena al-harbu fit'atun. Perang itu adalah siasat. Perang itu adalah siasat. Contoh waktu zaman Rasulullah SAW, itu orang-orang tua yang sudah rambut putih dismer rambutnya, Pak. Dismer hitam. Ya, supaya musuh bilang, oh, luar biasa. Anak muda semua, padahal tua-tua semua sudah. Tinggal dismer di rambut. Itu makanya ada orang bersmer hitam. Selain smer itu jangan lagi, sekarang tidak boleh lagi, Pak. Kalau sudah ada, itu kan zaman perang. Di luar perang jangan bersmer hitam. Ya, itu menipu lawan. Jadi cewek bilang, oh masih muda itu om, Muhammad, padahal rambut putih semua sudah. Ya, menipu cewek-cewek nanti. Itu al-har, perang. Apalagi kalau zaman sekarang kan tidak perang. Sekarang ini yang masuk kategori perang, politik. Politik itu memang bohongnya banyak, Pak. Tidak enak itu politik, tidak ada bohongnya. Jadi kalau masuk di politik, siap-siap bohong. Ya, siapa bohong? Bohongnya apa? Mau banyak itu bohongnya. Ya, dia bilang begini. Nanti kalau saya terpilih nanti di Tampa ini saya mau bikin jembatan. Ketawa orang tua, ketawa. Dia bilang, kenapa ini orang dibikin jembatan orang cuma ketawa? Jadi orang bilang, kenapa kamu ketawa? Dia bilang, ini Pak, di kampung ini tidak ada kuala. Mau dibikin jembatan untuk apa? Karena dia sudah mau, dia bilang dengan kualanya semua saya bikin akan. Bayangkan dia mau bikin kuala, Pak. Itu karena urusan politik. Aduh, ini mau pilgub ini, Pak. Kita mau pemilihan gubernur, hati-hati. Banyak betul dafa-dafa masuk, ya. Asal bohongnya itu banyak sekali, ya. Kita tinggal pilih-pilih saja mana yang benar-benar sedikit, ya. Kita tidak bicara politik, saya ini ASN, saya ini aparatur negara, tidak boleh bicara politik. Cuma saya ingatkan, ya, jangan sampai kita tertipu. Tertipu dengan saya, bukan tertipu dengan kandidat, tertipu dengan tim sukses. Tim sukses sekarang banyak yang berubah. Jadi kalau sudah politik, sebelum politik dia tim sukses. Sebelum masih jauh-jauh ini saya tim sukses. Tapi begitu sudah dikatakan tarik hal sudah berubah itu. Bukan lagi tim sukses, jadi tim posus. Tapi bukan di sini, jauh. Ya, sudah jadi tim posus. Nah, itulah politik. Politik itu memang dia punya hukum sendiri. Ya, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, bohong yang boleh itu tadi perang.
bohong yang boleh adalah bohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Bohong boleh, malah berpahala. Contoh, ada orang baku musuh, tidak mau bicara, sana tidak mau bicara, ke sini tidak mau bicara. Kita masuk dia tengah, dia bilang kau begini, dia bilang dia mau minta maaf. Padahal tidak ada, dia bilang dia menyesal sekali, dia baku ambil dengan dia mau minta maaf. Kita tinggi ke sebelah dia bilang dia minta. Iya, gara-gara kita punya bohong baku maaf orang, Pak. Begitu juga kalau urusan rumah tangga, ya, urusan rumah tangga. Saya ini kan di kantor urusan agama, KUA. Aduh, itu kalau orang tua sudah masuk dalam urusan rumah tangga anak-anak, berbahaya sih. Kenapa? Karena banyak orang tua zaman sekarang ini bukan mendamaikan anak, banyak yang berkompor, kompor hoax yang 20 sumber. Tidak usah dipandang enteng perempuan. Iya, tidak damai orang, ujung-ujungnya cerai. Ya, ujung-ujungnya cerai. Coba kata kalau orang tua bagus, kalau anaknya datang kemari, kenapa kau marah dengan suami? Pulang. Jangan datang di rumah. Ini tidak. Kalau anaknya datang ke rumah, ini suara-suara suaminya. Tidak boleh begitu, Pak. Karena kita ini mendamaikan itu al-islah. Sekarang tidak, banyak yang berkumpul. Akhirnya orang yang mungkin bisa baku baik, gara-gara kita kompor, sudah cerai sekarang. Jangan sembarang talak, Pak. Talak itu betul boleh. Apa yang paling dicintai abghadul halali indallahi talak. Itu hadisnya. Sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, tapi paling dibenci Allah, cerai. Jadi jangan bilang cerai. Oh, saya cerai saya. Tidak gampang itu, Pak. Pertanggungjawabannya berat di akhirat. Jangan sampai sembarang cerai. Kalau luar biasa itu. Dan orang-orang yang turut menceraikan orang, bukan mendamaikan, cuma menceraikan orang, turut berdosa juga. Kalau ada orang mau marah rumah tangga kita jadi penengah, usahakan orang kembali lagi, Bapak Ibu. Ini yang banyak tidak. Ini bohong yang boleh. Malah justru kalau kita berbohong orang bisa kembali, kita dapat pahala. Yang ketiga, bohong yang boleh itu antara bohongnya istri sama suami, atau sebaliknya bohongnya suami sama istri, tapi demi kebaikan. Selain kebaikan tidak boleh. Contoh, suaminya pelit, ya, pai pulu bolu tundu orang Parigi bilang, sinanggeroke, pelit sekali suami. Tidak boleh kasih uang sama orang, sama keluarga. Kau berapa mau kasih mamamu? Istri tahu ke suami ini kalau dibilang kasih banyak dia mau marah. Padahal dia kasih 1 juta. Dia bohong, dia cuma 200. Cuma 200.000 saya kasih. Padahal 1 juta dia kasih. Sebab kalau mau jujur, ribut pasti. Kalau mau jujur, bohong boleh, Pak. Asal demi kebaikan. Asal jangan bohong yang lain. Ya, bohong yang lain bagaimana? Suami punya uang disimpan di kantong. Ya. Begitu suami tidak ada dia ambil. Kalau dia bilang, siapa yang ambil? Tahu tuyul. Itu sudah bohong ya. Jangan begitu. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya istri mengambil uang suami? Menurut ulama boleh, asal suami pelit. Kalau suami pelit, boleh diambil uang. Dicuri, iya curi. Tapi Bapak, tapi dicuri itu untuk beli makanan, beli bahan dapur, boleh dicuri. Jangan curi uang suami beli HP. Curi uang suami beli HP berdosa. Kalau cuma ini suami makasih belanja tiap hari 100.000, misalnya 50.000 tiap hari. Sementara belanja di pasar naik, ya. Mana suami tahu itu harga rica naik, tomat naik, ini naik, tidak tahu dia. Yang penting dia tahu 50.000 tiap hari. Maka isi daripada dia bilang, aduh tidak cukup ini barang, ya ambillah 10.000, 20.000, begitu. Suami juga begitu, Pak. Boleh berbohong sama istri demi kebaikan. Boleh berbohong pada istri demi kebaikan. Banyak contohnya, ya. Kita tahu kita punya istri ini, macam-macam lah. Yang penting 3 ini. 3 ini, selain 3 itu dilarang berbohong, Pak. Dilarang berbohong. Maka Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pulang ke dalam kubur,
kita akan bawa kita punya amal yang baik, amal jahat kita bawa semua. Nanti di kubur ditanya, pertanyaan kubur, man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab, Allahu Rabbi. Iya, kalau sekarang ini kita waktu di dunia mengerjakan ibadah, yakin sama Allah, bertauhid sama Allah, ya. Tetapi kalau orang yang tidak bertauhid, rusak dia punya tauhid, rusak dia punya keyakinan sama Allah. Sekarang ini Pak, hati-hati Pak, Bapak Ibu. Sekarang ini kita punya tauhid, itu sudah mulai dirusak. Dirusak oleh siapa? Oleh orang-orang yang anti Islam. Maka kita harus kuat. Anak-anak kita itu harus kita ajarkan tentang tauhid, ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Karena zaman sekarang ini semakin rusak. Ya, banyak orang yang sudah percaya, lebih percaya kepada ini, daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau kita selama hidup di dunia, sholawat rajin, sunnah-sunnah Nabi SAW kita laksanakan, insya Allah. Tapi kalau waktu di dunia tidak pernah melaksanakan itu, maka menyesallah kita Bapak Ibu. Kita di dunia berapa lama? Kalau mau ikut Nabi, a'maru ummati, Nabi mengatakan umur umat itu 63-70. Kalau orang sudah 60 Pak, siap-siap. Kalau orang Manado bilang, kalau soal 60 umur, bungkus jo. Ya. Karena itu panen 63 sampai 70 itu panen raya. Nah, tapi bukan berarti yang belum 60 tidak mau mati. Hati-hati Pak. Sama ini umur ini bagaikan pohon kelapa. Di mana-mana tadi saya sampaikan. Kita punya umur ini bagaikan pohon kelapa. Kalau puasa itu dalam lagi puasa April. Kalau puasa mulai puasa pertama, hari pertama, hari kedua sampai hari ke-20 itu kelapa yang udah wajib turun. Tidak mau dipaksa turun. Kelapa muda paksa turun. Karena orang mau bikin es kelapa muda. Yang tua istirahat. Jangan dulu. Yang muda kasih turun. Biar tuh yang muda tidak mau, sama begitu. Tapi ingat Pak, ingat ibu adik-adik, itu puasa 30 hari. Begitu 33 hari Ramadan, 33 hari Idul Fitri, gantian. Apa yang gantian? Yang muda istirahat, yang tua lagi dikasih turun. Burasa, gogoso, lalampa, ya, mandura membutuhkan, yang tua-tua untuk santan. Jadi beginilah mati. Mati itu kadang-kadang orang tua semua. Kadang-kadang perempuan semua. Ini di Pelawa Pak, Pelawa. Insya Allah besok malam saya cara melihat. Pelawa itu negeri yang aneh sedikit. Mungkin Bapak pernah lihat kalau lewat di Pelawa. Di Pelawa itu kalau sudah ada satu kain putih, itu baku sambung Pak. Sampai 5 baru berhenti. Saya tidak tahu orang di Pelawa sana, baku janji apa tidak dong? Jangan marah orang Pelawa. Kenapa orang Pelawa? Karena orang Pelawa langsung bicara sama saya Pak Imam. Itu pernah bulan lalu saya ceramah 1 malam, 3 malam berturut-turut Pak. Di sini, rumah ini umpamanya, besoknya di sebelah. Besoknya di muka. La ilaha illallah. Bagaimana itu orang meninggal baku panggil? Hari ini meninggal. Di sebelah lagi besoknya, di sebelah besok. 3 kali bendera putih itu. Ya. Jadi kita ini mati ini dekat sekali dengan kita Bapak Ibu. Mati itu ibarat tipis. Ingat begini, tidak panjang ceramah. Kata Nabi SAW, al-mautu babu. Mati itu pintu. Nah, ini perlu kita pahami. Kalau disebut pintu, berarti bisa dibuka, bisa ditutup. Karena pintu. Kalau disebut pintu, berarti ada tempat masuk. Kalau disebut pintu, berarti di balik pintu itu ada kehidupan. Jangan kita sangka orang yang dalam kubur itu mati sudah tidak tahu dengan kita. Al-qabr itu bahasa Arab artinya tempat orang ditaruh jasadnya, itu kubur. Yang kita lihat itu ukurannya kecil, yang kecil gelap, itu kubur. Tapi sebenarnya bukan di situ kita Pak. Kita namanya alam barzah.
Maka alam barzah itu seperti perkampungan. Di alam barzah sama seperti begini, Pak. Sama kita kumpul begini. Orang yang sudah meninggal dunia, keluarga kita, bapak kita, mama kita yang sudah meninggal itu, mereka berkumpul di sana. Sama dengan waktu di dunia. Dan mereka tahu apa kejadian yang ada di dunia. Tahu mereka. Mana buktinya? Ketika kita masuk dalam kubur, kita mau berziarah kubur, maka kita disuruh ucapkan salam. Bagaimana bunyi salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sama ketika kita memberi salam pada saat hidup. Pada saat kita hidup kita bersalam Assalamualaikum. Sama ketika kita masuk ke kubur, pergi ziarah kubur, kita disuruh wassalam Assalamualaikum. Cuma Masya Allahnya Pak, kita memberi salam, orang yang dalam kubur alam barzah dengar kita punya salam. Cuma Allah tidak kasih dengar, kita baru punya jawaban. Kalau sama ya Assalamualaikum, cuma jawab kemana? Waalaikumsalam, lari. Betul Pak? Lari Pak. La ilaha illallah. Assalamualaikum Papa. Waalaikumsalam anak durhaka. Kenapa kau baru datang? Seandainya kita dengar apa mereka jawab, lari kita Pak. Allah tutup kita punya telinga. Ini Masya Allah. Ya, seandainya kita dengar, akhirnya ada cerita bagi orang berkubur dia, menggali kubur, tidur di dalam dia Pak. Bukan tertidur, dia mabok. Mabok ini Bapak, mabok malam lewat di samping kubur. Rupanya ada kubur satu yang digali, tidak jadi digali, tidak jadi dipindah mayatnya, dia tersempat di tanahnya, jatuh di dalam kubur itu dia. Dalam keadaan mabuk. Ya. Begitu pagi-pagi ada orang yang berziarah kubur. Ini yang mabuk sudah sadar di dalam, sudah sadar dia, tapi belum bisa naik. Ada orang masalah kubur. Wassalamualaikum ya ahlal kubur. Ini yang di dalam tahu. Ini om tukang yang masalah, yang bas tukang bangunan. Om dia jawab itu. Waalaikumsalam wahai tukang bangunan. Lari Pak. Itu tahu orang mabuk yang di dalam ini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang mabuk jawab di dalam. Waalaikumsalam ya tukang bangunan. Oh, cabut ya. Pada orang mabuk. Jadi ini adalah kubur. Kita ke kubur ini di alam barzah, al-mautu babun, mati itu ibarat pintu. Kita tolak sedikit masuk ke sana, maka kita harus pulang sama Allah lewat pintu. Tidak boleh kita pulang sama Allah lewat jendela. Berani lewat jendela, malaikat tangkap. Itu pintu bebasar. Kenapa kalau lewat jendela? Dibuang Pak. Maka kenapa orang bunuh diri itu perbuatan yang dimurka Allah, tidak diterima oleh Allah? Bunuh diri kenapa? Karena dia lewat pintu. Padahal lewat jendela, padahal ada pintu mati. Ya, ada pintu mati dia lewat jendela. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bapak-bapak ibu, mati itu pintu, kita dekat sekali dengan kematian. Insya Allah ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang kita cari satu saja, husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Walaupun kita di dunia sekarang ini masih nakal-nakal, masih begini, kita doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya, ya Allah, ketika saya mati dalam keadaan baik. Itu saja kita minta sama Allah. Karena berapa banyak orang yang banyak amalnya waktu di dunia, matinya tidak baik, su'ul khatimah. Ada juga orang yang biasa-biasa saja, tapi dia minta sama Allah dan Allah takdirkan dia mati baik. Sebagai akhir ceramah ini ada satu kisah. Ini mungkin mudah-mudahan bisa menggugah kita. Kisahnya begini. Ada dua orang kakak beradik di zaman Nabi Musa, Bani Israel. Kakak beradik, laki-laki dua-dua. Mereka ditinggal mati oleh papanya dan mamanya. Jadi anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Rumahnya 2 tingkat. Rumah 2 tingkat. Jadi kakaknya di atas, adiknya di bawah. Adiknya di bawah. Ini yang adik ahli sholat. Allahu Akbar. Zikir, apa semua, punya kebaikan dia bawa. Yang kakak di atas, penjahat. Ini satu rumah ini, tapi yang di bawah itu ahli ibadah, yang satu penjahat. Mabuk, zina, judi, dia bikin semua sudah di atas.
Bertahun-tahun begitu Pak. Orang tahu, aduh kalau yang di bawah ini yang alim, yang di atas yang wah, luar biasa. Tapi Allah berkehendak lain. Di akhir kehidupan mereka berdua ini, yang ada yang di bawah ini, yang ahli sholat, dia berkata dalam hati begini, dia berkata, ya Allah, saya ingin juga merasakan, sudah lama saya hidup begini-begini terus, sembahyang, puasa, zakat, sebagainya, saya capek. Saya cuma merasa juga bagaimana enaknya hidup macam dia itu. Macam dia itu mabok-mabokan, tidak ada urusan itu. Saya merasa juga begitu. Ini di akhir hayat. Nah, yang di atas, yang mabuk-mabukan itu juga begitu bicaranya. Ya Allah, puluhan tahun saya berbuat jahat. Saya juga ingin rasakan bagaimana macam saya punya adik itu ahli sembahyang, ahli sholat. Dua-dua berniat begitu. Begitu berniat dua-duanya langsung lari Pak. Artinya mereka lari, yang dari atas mau turun ke bawah, yang dari bawah turun ke atas, naik ke atas. Lari dua-duanya. Pas di tengah tangga itu bertabrakan lah mereka berdua. Dua-duanya mati. Dua-duanya mati, dua-duanya meninggal dunia. Maka disitulah diputuskan. Ini yang selama hidup dia sholat, tapi di akhir hayatnya dia berniat jahat. Di akhir hayatnya dia berniat menjadi bagus. Maka dia suul khatimah. Padahal puluhan tahun ibadah. Tetapi yang di atas sana, puluhan tahun dia berbuat maksiat, durhaka sama Allah. Tapi di akhir hayatnya dia minta sama Allah, dia membuat baik. Maka jangan pernah ada dalam hati membuat jahat Pak. Kita tidak tahu umur ini. Tidak tahu umur. Pokoknya di niat dalam hati Allah, saya berbuat baik terus sampai saya punya nafas habis. Jangan pernah ada niat sedikit pun dalam hati, saya mau coba-coba. Saya mau tes-tes di narkoba. Saya mau tes-tes itu minum. Jangan. Karena pada saat itu lihat tes-tes, mati. Suul khatimah kita. Na'udzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita doakan almarhum ini. Almarhum, semoga almarhum ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadahnya, amal baiknya yang dia bawa, mudah-mudahan Allah terima sebagai amal jariahnya. Kalau ada dosanya sama kita, mari kita maafkan. Karena barang siapa yang memaafkan dosa kesalahan orang yang sudah meninggal, maka ketika dia mati nanti, insya Allah Allah gerakan orang punya hati untuk memaafkan dia. Kita maafkan saja. Orang sudah meninggal. Kalau ada hutangnya, hubungi keluarganya. Kalau kita mau hutang, hubungi juga keluarganya. Karena sekarang sering itu. Kalau seandainya almarhum punya hutang, hubungi kami keluarganya. Kalau seandainya itu almarhum bisa bicara, dia bilang, saya tidak ada hutang. Orang yang berhutang sama saya. Banyak yang berhutang sama saya. Karena orang zaman sekarang, Pak, kalau orang sudah mati, dia bilang aman, aman pasti. Kenapa sudah mati dia? Selesai, lunas hutang. Jangan dulu bilang lunas Pak. Ada istrinya, ada anaknya bilang saya ada utang sama papamu, saya mau bayar. Oh, sudah jawab ikhlas. Jangan pura-pura lupa. Biar orangnya sudah mati tetap dibayar Pak. Ya, karena tercatat di sisi Allah sebagai hutang. Ya, jadi kalau ada utang almarhum, hubungi keluarganya. Kalau kita juga punya utang, hubungi keluarganya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilhu jannah wa aghsil bil ma' wa taj wal barad wa naqih min al khataaya kama yanqi thawb al abyad min ad-danas. Allahumma adkhil fi quburi rawha wa rihan wal fusata wal aman wal afwa wa ridwan ya hannan ya mannan ya man idza su'ila ata wa idza su'ina an waj'al akhir kalamina min ad-dunya ila ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa